balik lagi sama kita di Kupas Berita. Nah, di Kupas Berita kali ini kita bahas apa, Sin? Kali ini kita mau bahas lagi-lagi aksi pelanggaran terhadap kebebasan beribadah buat umat minoritas. Biasanya kan umat Kristen nih. Dia biasanya umat Kristen kan yang kena gitu, apa enggak ya jemaah-jemaah minoritas kayak Ahmadiyah gitu-gitu kan. Nah, kali ini yang jadi korban adalah umat Buddha. Umat Buddha. Karena minoritas juga sih. Minoritas juga karena satu vihara itu namanya Vihara Dharma Murni di kawasan Kota Sagulung di Batam itu dibakar, digeruduk dan dibakar sama orang tak dikenal. Itu kejadiannya 7 Agustus 2024 sekitar jam 8:30 malam. Nah, jadi kronologinya ini Bang, Gra. Jadi kan dia nih si pelaku ini namanya Haryanto. Itu dia naik motor kan dan dia kata polisi berpakaian seperti ninja. Jadi kayak semacam pakai ninja. Tapi ya entahlah buat apa gitu. Nah, dia naik motor nih, nah dia nyusup lah ke vihara itu. Nah BTW vihara itu dijaga sama ada khusus penjaga vihara namanya Pak Beng Aap. Nah jadi pas dia nyusup nih ke viharanya, dia inilah langsung membakar patung naga. Jadi di situ ada patung naga, emang biasa orang Buddha buat ibadah, sama ada semacam lilin, kotak lilin gitu dan sepertinya dilapisi kaca gitu. Nah dia langsung mecahin kaca itu dan langsung membakar patung naganya. Nah karena denger ada suara-suara berisik ini akhirnya Pak Beng nih penjaga viharanya datang, apa nih kok berisik gitu. Akhirnya pas datang ngeliat, oh patung naganya dibakar sama lilin udah berantakan, udah obrak-abrik lah. Dan kacanya juga udah pecah. Akhirnya kayak ketangkep basah, ngapain gitu. Nah karena dia ini si pelaku bawa parang sama bawa 2 pisau, akhirnya si Pak Bengnya ini yang dikejar-kejar oleh si Haryanto. Si Haryanto ini dikejar-kejar, nah dilempar pisau katanya, untung nggak kena. Nah karena aksi penyerangan ini si Pak Bengnya ini akhirnya lapor ke masyarakat, tolong bantuin saya dong, ada pelaku penyusup nih gitu. Nah pas masyarakat mau nangkep pelakunya pada nggak berani karena bawa parang. Akhirnya ya entah gimana pas tanggal 10, sekitar tanggal 10 itu si Haryanto berhasil ditangkap gitu. Cuman ya tadi kerusakannya patung naganya itu karena kan memang itu buat umat Buddha ya sakral ya untuk ibadah, dan juga lilin-lilinnya itu hancur, rusak, dan juga kacanya itu buat ngelindungin si lilinnya juga rusak. Dan infonya Bang, katanya itu bukan pertama kalinya itu kejadian. Katanya seminggu yang lalu juga kejadian hal yang sama. 2 patung naga dibakar kayak gitu. Cuman memang di sana juga. Cuman memang dugaannya sih orang yang sama, tapi belum tahu juga gitu. Cuma motifnya tuh aneh, tidak sesuai dengan keyakinannya. Iya, karena si Haryanto ini menganggap eksistensi si vihara ini itu menggoyahkan imannya dia. Makanya dia nggak terima. Akhirnya vihara itu diserang gitu. Gitu. Tapi yang jelas di dalam berita-berita yang ada kan memang tidak dinyatakan bahwa Haryanto itu bekerja sebagai bagian dari kelompok tertentu gitu. Enggak. Memang untuk latar belakangnya sendiri katanya polisi masih menyelidiki Bang. Sebenarnya motif lain dia ngelakuin ini tuh apa, cuma dugaannya katanya sih biar ngeredain amarah masyarakat ya. Polisinya tuh alasan sementara dia sakit jiwa katanya. Ada gangguan jiwanya. Ada gangguan jiwa, terus ada juga yang bilang dia tadi nggak terima sama viharanya itu gitu. Kalau saya sih menganggap memang siapapun ya yang melakukan tindak-tindak kekerasan terhadap tempat ibadah agama lain hanya karena alasannya adalah karena tempat ibadah agama lain itu berbeda dengan keyakinan dia, itu untuk derajat tertentu memang punya masalah kejiwaan. Maksud saya dia tuh nggak normal seperti kita lah, ya masa dia karena ya kan contohnya adalah ini kebetulan vihara kan, tapi bisa juga kan gereja, sama aja kan? Iya. Gereja mungkin tidak sesuai dengan keyakinannya si Haryanto ini, terus Haryanto itu merasa boleh menyerang dan bahkan mungkin merasa itu kewajiban dia. Dia melakukannya atas nama agama yang dia yakini ya. Agama yang datang ke sana adalah sebuah agama yang mungkin menyesatkan pikiran dia. Karena itu harus dilawan. Jadi menurut saya si Haryanto ini, apalagi kalau tadi Egra katakan mungkin sudah pernah melakukannya seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, itu kan adalah sebuah contoh tentang bagaimana perpecahan dalam kalangan umat beragama bisa terjadi hanya gara-gara sebuah tindakan yang
menurut saya sama sekali tidak bertanggung jawab dan mungkin dilakukan karena sebuah situasi kejiwaan yang tidak normal. Nah sekarang bayangkan kalau sampai umat Budanya marah. Iya. Umat Budanya marah dan marahnya misalnya kepada umat Islam atau kepada Haryantonya. Misalnya Haryantonya dikeroyok, digebukin misalnya ya. Apa yang akan terjadi kemudian kan? Iya. Jadi untung kan yang dimintai tolong adalah masyarakat sekitar dan saya duga juga Islam dan mereka bersama-sama bereaksi terhadap apa yang mereka dengar itu. Karena Maret lalu Bang di Singkawang juga ada. Jadi salah satu gereja kan tuh, wihara di sana itu ada yang geruduk Bang, ada yang ngincer patungnya, mungkin dibakar juga. Dan pas sudah ketangkep, diduganya itu si pelakunya ini dulunya pernah masuk rumah sakit jiwa kayak gitu. Terus akhirnya itu memicu kemarahan juga, jadi kayak dikaitin gitu loh, lah kemarin Maret baru ada wihara di geruduk, kok sekarang ada lagi gitu kasusnya. Ya itu yang menakutkan kita adalah kenapa orang-orang ini baik yang di mana Singkawang maupun sekarang di Batam itu sampai tiba pada semacam sikap bahwa saya tidak bisa terima nih kalau ada agama lain berada di dekat rumah saya atau di dekat tempat tinggal saya. Itu kan kurang lebih mestinya memang ada yang mengompori kan? Ada oknumnya. Ada mungkin pemuka agama. Ya, mungkin bisa. Entah apa, barangkali misalnya grup atau kelompok yang mengajarkan bahwa agama yang benar tuh hanya Islam dan agama-agama yang lain mungkin menyesatkan kita sebagai umat beragama, maka kita punya kewajiban untuk menyerang agama tersebut. Bisa juga nggak sih Bang, kayak misalnya tuh mereka punya sekelompok masyarakat, oknum masyarakat ya, yang entah suka ngeganggu rumah ibadah, punya pemikiran jangan sampai nanti kita dan anak cucu kita misalnya dikristenisasi atau apa gitu. Iya. Gitu kan, maksudnya kan kadang suka mereka nih nggak mau adanya entah gereja, entah vihara, entah apapun itu sampai membuat mereka tuh imannya tuh goyah, ragu, takut ya. Kayak waktu itu Bang, inget gak sih Bang yang kasus yang udah lama ya, tahun 2016 itu ada salah satu ibu-ibu yang dia tuh protes kalau suara azan speaker masjid di itu di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Tanjung Balai kalau nggak Tanjung salah. Balai. Dia protes kayak bisa dikecilin sedikit nggak suara speakernya gitu kan. Terus pas suara speaker masjidnya terlalu keras buat dia. Terus dia lapor ke tetangga bilang suruh lapor ke pengurus masjid. Terus abis itu menyebarkan ke warga sekitar kalau ibu ini nih mengeluh nih suara speaker masjid. Kan waktu itu pada masanya mungkin yang kayak astagfirullahaladzim, masa suara azan ditegur kayak masih gitu. pada belum seterbuka itu dan akhirnya para muda-mudi di sana tuh marahnya tuh ngancurin wihara sama Oke, saya ingat karena saya pernah berdebat soal ini dengan seorang pemuka agama ya. Jadi gini, memang cara ibu itu katanya tuh keras. Ini kan di Sumatera Utara. Kan jangan bayangan, itu kan orang Batak yang sini kan orang Batak ya. Iya. Mohon maklum, orang Batak memang logatnya seperti itu. Mungkin caranya enggak, Pak, maaf ya suaranya terlalu keras kayak gitu. Hei Pak, Pak, ini suara terlalu keras. Speaker masjidnya ini ya lah, macam mana pula? Misalnya, saya nggak tahu persis seperti apa, tapi itu rupanya menimbulkan ketersinggungan di si pengurus masjidnya. Nah, pengurus masjidnya terus bicara sama, kamu bilang dia ngelapornya ke rumah dulu. Ke tetangga. Terus kata tetangganya lapor aja ke pengurus masjid gitu. Ya terus mereka protes. Si ibu ini protes kan. Dia bilang ini terlalu keras suaranya. Nah itu terjadi percekcokan tuh katanya antara mereka. Jadi si ibu ini juga ya ibu orang Medan gitu yang Tanjung Balai yang gak mau terima juga kalau cuma dibilang misalnya dibilang ya ini kan ini lagi beribadah atau apa. Gak bisa gitu dong barangkali gitu kan. Pokoknya sampai akhirnya menarik perhatian masyarakat sekitar. Tadi kamu bilang muda-mudi ya? Iya, para pemuda di sana. Pemuda di sana terlibat di situ. Tapi yang menarik memang apa yang kemudian terjadi kan? Kan marahnya sama si ibu.
Tapi yang dianjurin wihara sama dibakar kelenteng gitu. nih. Bayangkan, wihara, kelenteng dibakar. Untuk Iya apa? Sumpah sih. Sependek itu pemikirannya. Jadi saya marah. Sama aja dengan misalnya saya marah sama Cindy karena Cindy ngerobek. Protes. Misalnya tanpa sengaja misalnya gini, taruhlah saya tanpa sengaja menumpahkan minuman saya ke atas Injilnya Cindy. Terus Cindy marah-marah ke saya. Terus karena saya marah-marah, saya tersinggung. Terus saya panggil orang-orang untuk marah sama Cindy. Tapi bukan hanya Cindy yang saya marahin. Saya akan menganggap bahwa ini gara-gara Kristen nih. Karena Cindy-nya orang Kristen. Yang diserang gerejanya. Kan begitu deh sama si ibu yang namanya Meliana atau something. Ya, Ibu Meliana. Ya kalau nggak salah ya. Kan ini seorang ibu. Yang menurut saya bahkan dia tidak bersalah sama sekali kan. Tapi pada akhirnya dia sayangnya di penjara. Ibu Meliana di penjara. Iya, Penjara 18 bulan. Setahun, Dia di 1,5 penjara tahun. kenapa? Karena ini nggak sih ucapan itu mungkin protes entah sih. Jadi penodaan agama. Penodaan agama. Karena dia protes, maka dianggap sebagai penodaan agama. Protes soal masjid yang mungkin tadi Egra asumsikan bahwa kayak astagfirullahaladzim, suara azan kok dianggap berisik gitu-gitu. Mungkin pada saat itu orang belum terbuka sekarang kan. Iya, tapi kan biar gimana pun itu sudah menunjukkan betapa sempitnya cara berpikir orang kan. Hanya karena dia menyatakan suara azan kalian itu terlalu keras, mengganggu saya, kemudian saya dianggap menodai agama. Iya. Itu kan Sering terjadi. itu sampai 18 bulan. Iya, penistaan 18 bulan. agama. Nah, terus yang nyerang Cuman sebulan lebih berapa? Kayak gak adil banget gak sih? Gak adil sih. jadi orang yang membakar wiharanya. Iya, 1 bulan 16 hari, 1 bulan 15 hari. Karena dia rame-rame ya. Rame-rame 8 orang yang 8 orang membakar vihara. Dan cuma dihukum 1 bulan. Dihukum 1 bulan Astaga. berapa hari gitu. Itu kan kalau mau masuk dalam kategori definisi penodaan agama, itu jauh lebih parah kan. Itu yang sih ngebakar. kalau aku tadi baca beberapa link hukum gitu ya, itu katanya sih masuknya pasal 305 soal perusakan rumah ibadah. Dan hukuman maksimalnya pun itu 1 tahun dan ancaman denda 10 juta. Harusnya. Karena dia udah ngebakar. Karena menodai. Ya. Tapi kalau itu dimasukkan juga ke dalam tuduhannya ditambahkan menjadi, kan menodai agama dong kalau kamu merusak rumah ibadah orang. Berlapis berarti ya Bang? Pasal Berlapis dong. Oh iya benar. Kan bukan cuman bahwa dia merusak rumah ibadah, tapi dengan sengaja dia merusakkan rumah ibadah tersebut dalam rangka melecehkan Agama. Buddha ya. Ya, agama Buddha. Agama Buddha. Nah itu, karena itu kita bisa sebut terjadi ketidakadilan kan. Iya betul. Nah cuman memang kembali ke tadi, menurut saya memang kita perlu melacak, mempelajari, mengidentifikasi siapa ya yang mengajarkan kepada orang-orang seperti siapa Haryanto tadi, atau yang tadi satu lagi daerah mana? Singkawang atau di Tanjung Balai itu. Iya, Sumatera Utara. Cara pandang yang sesempit itu melihat agama lain itu sebagai musuh. Sehingga kalau ada rumah ibadah agama lain dibangun di dekat rumah ibadah kita, atau di dekat rumah kita, di dekat tempat tinggal kita, kita berhak untuk curiga, untuk marah, untuk merusak. Saya punya hak untuk merusak, menghancurkan. Ya, itu pasti ada sumbernya. Ada sumber-sumber yang mengatakan bahwa agama lain itu adalah musuh. Padahal kan sebetulnya kalau kita Islam atau Anda Kristen gitu ya, dan teman-teman Hindu dan Buddha juga, saya yakin diajarkan oleh pemuka agamanya untuk mengatakan bahwa kita semua umat manusia itu sebenarnya bersaudara. Tapi kita berbeda agama ya karena kita menjalani proses sosialisasi keagamaan yang berbeda-beda kan. Dan mungkin sosialisasinya salah gitu ya nggak sih? Dan sosialisasi salah. Maksud saya begini, mungkin kalau Cindy ini dibesarkan oleh keluarga yang Islam dan dalam lingkungan Islam akan jadi Islam dia. Ya kan? Ya. Saya seandainya orang tua saya Kristen, saya dibesarkan di lingkungan misalnya
ada gereja, ada segala. Setiap minggu saya ke gereja, saya akan menjadi Kristen kan. Jadi ini kan bukan persoalan sesuatu yang jahat lawan yang jahat gitu loh. Ini persoalan ya perbedaan sosialisasi aja. Nah, kenapa nggak bisa sih orang nerima kenyataan bahwa kita semua masing-masing menjalani jalan kehidupan yang berbeda-beda, dan karena itu cara beragama kita berbeda-beda. Betul. Karena dulu aku pernah tuh diajarin sama guru agama yang intoleran ya Bang. Jadi kalau misalkan kamu nih kalau misalkan denger lagu-lagu Kristen udah tutup kuping gitu. Kamu nanti kalau denger ada yang lagi ibadah tutup kuping, nanti kamu ikut ke agama sana. Hah? Hah? Oke. Hah? Kayak nggak gitu deh konsepnya gitu. Kayaknya orang tuh percaya pada agama bukan karena dia dengar musik terus. Iya, kayak ada lagu apa? Selamat Hari Natal. Hah? Gitu kayak, hah? Iya, Kenapa iya, gitu? Iya. Kita semua mungkin juga sama-sama tahu lah lagu apa ya, Jingle Bell gitu. Mungkin kita juga ikut nyanyi untuk menyanyikan lagu itu tanpa bermaksud apa-apa dan tanpa menjadi Kristen kan? Iya. Atau orang Kristen juga barangkali mendengarkan lagu-lagu Islam, lagu pop Islam kan juga banyak. Iya, Sabian. Iya. Kayak Ya jadi emang ya kita punya pekerjaan rumah panjang nih teman-teman di rumah, yaitu membangun suasana keagamaan yang lebih saling menghargai, saling menghormati, toleran dengan pihak lain. Kita harapkan aja nggak terjadi lagi nih kasus-kasus seperti di mana tadi di Singkawang, di Batam, di Tanjung Balai. Biarkan mereka beribadah. Mereka tuh berhak beribadah loh di situ. Iya. Gitu. Kan kita juga ini kan, maksudnya marah kalau misalnya kita lagi ibadah diganggu, apa enggak diusir atau apa. Nah, kita coba hargai biar kita juga dihargai gitu. Iya. Setuju. Oh ya, dan misalnya nih teman-teman Cokro kalau misalnya mungkin ada cerita-cerita soal ada tahu the gereja aku atau apa gitu yang mereka mengalami diskriminasi atau intoleransi, mungkin bisa komen di bawah Bang. Mungkin bisa komen, nanti kita coba cari tahu terus kita angkat gitu. Siap. Bukan gerejanya kita angkat ya, enggak kayak gitu. Nah, kasusnya. Bukan kasusnya, iya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, kalau misalkan ada ide-ide, boleh juga komen di bawah. Kasus yang tadi boleh komen, ide juga boleh komen. Jangan lupa apa sih? Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.